Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman semua. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita telah sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yakni psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan beberapa materi terkait dengan psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Oke, nanti yang akan dibahas di dalam perkembangan dalam perspektif Islam di sini ada 3 topik utama. Yang pertama ada tahap perkembangan manusia dalam Al-Quran dan Hadis, jadi nanti akan dijelaskan beberapa tahap perkembangan manusia. Kemudian yang kedua ada pengasuhan dalam Islam, itu seperti apa, nanti akan kita lihat sama-sama. Kemudian ada akhir kehidupan manusia dalam Islam. Jadi Islam membahas akhir kehidupan manusia itu seperti apa, nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yakni tahap perkembangan manusia menurut Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita ke tahap perkembangan manusia, jadi di Islam itu ada beberapa alam. Jadi fase kehidupan manusia itu, kalau di perkembangan sendiri yang diulas adalah mulai dari prenatal atau di dalam kandungan, itu kalau di dalam Islam disebutnya ada alam rahim. Kemudian setelah lahir, itu mulai dari bayi, kemudian balita, sampai dengan lanjut usia, itu kalau di Islam dibahasnya ada di alam dunia. Jadi di dalam Islam, itu menjelaskan fase kehidupan manusia itu terdiri dari 5 alam. Yang pertama itu ada alam ruh, yakni alam sebelum jasad manusia diciptakan. Kemudian ada alam rahim. Alam rahim ini tempat menyempurnakan jasad dan penentuan kadar nasibnya dunia. Jadi mulai terbentuknya janin itu ada di alam rahim, di mana di dalam alam ini itu merupakan penyempurnaan jasad atau pembentukan tubuh. Kemudian di alam ini juga ditentukan kadar nasib kita di dunia. Baik itu hidupnya, kematiannya, kemudian rizkinya itu ada di alam ini. Kemudian yang ketiga ada alam dunia. Alam dunia ini dalam Islam disebutnya tempat ujian bagi manusia. Kemudian ada alam kubur. Nah, di alam ini merupakan tempat penyimpanan amal manusia, di mana di alam ini ada yang namanya nikmat kubur atau azab kubur. Itu tergantung pada apa yang kita kerjakan saat berada di alam dunia. Kemudian yang terakhir ada alam akhirat, yakni tempat pembalasan amal-amal atau keputusan apakah kita masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Ini juga berdasarkan apa yang telah kita kerjakan, amalan-amalan dan perbuatan yang kita kerjakan di alam dunia kita. Kemudian, ini merupakan beberapa alam yang dijelaskan dalam Islam. Nah, kemudian kita masuk ke tahap perkembangan manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita ke tahap perkembangannya, kita harus memahami terlebih dahulu aspek perkembangan. Jadi sedikit berbeda aspek perkembangan dalam psikologi dan dalam perspektif Islam. Kalau di perkembangan kita di ilmu psikologi perkembangan sendiri kita mengenal ada 3 aspek. Ada aspek kognitif, ada afeksi, dan ada perilaku. Nah, kalau di Islam itu terdapat beberapa aspek perkembangan.
Aspek perkembangannya ada jasad. Jasad ini terkait dengan fisiknya, biologisnya. Kemudian ada jiwa. Jiwa ini merupakan jiwa atau nafs. Kalau di Islam disebutnya nafs, itu merupakan rasa jasad atau substansi psikisnya. Jadi kognisi afeksi itu ada di jiwa kalau di Islam, atau bisa kita sebut sebagai nafs. Nah, di dalam jiwa ini terdiri dari substansi psikis terkait dengan kognisi dan afeksi. Ada akal, akal itu kognisi teman-teman. Kemudian ada kalbu dan nafsu. Nah, ini semua ada di jiwa. Kemudian ada aspek perkembangan ruh. Ruh itu sebagai pemberi hidup atau pemberi energi sehingga perangkat-perangkat jiwa menjadi berfungsi. Nah, di sini bedanya aspek perkembangan menurut Islam dengan aspek perkembangan dalam ilmu psikologi. Jadi, di dalam Islam itu ada aspek perkembangan ruh yang memberi kehidupan atau pemberi energi untuk kognisi, afeksi kita menjadi berfungsi. Atau substansi psikis kita itu bisa berfungsi secara baik. Nah, itu digerakkan oleh ruh ini tadi. Oke, ini merupakan 3 aspek perkembangan dalam Islam. Oke, kemudian di dalam nafs tadi, di dalam jiwa ini terdapat akal, kalbu, dan nafsu. Nah, di sini ada perbedaan antara akal, kalbu, dan nafsu. Mari kita bedah bersama-sama. Akal itu berkedudukannya di otak, kemudian kalbu itu berkedudukannya ada di jantung, sedangkan nafsu itu ada di perut dan alat kelamin, di mana bentuknya itu adalah syahwat. Nah, kalau akal itu berdaya kognisi, jadi kognisi dalam Islam itu dia disebutnya akal, kemudian emosi atau rasa itu berkaitan dengan kalbu kalau di Islam. Kemudian kalau nafsu itu berdaya konasi atau karsa. Jadi lebih ke tindakan-tindakan. Kalau akal itu mengikuti naturuh dan jasad yang insaniah. Jadi lebih ke ruh dan jasadnya kalau akal. Sedangkan kalau kalbu, itu mengikuti naturuh yang suci, atau disebut sebagai ilahiyah. Sedangkan kalau nafsu, itu mengikuti natur jasad yang hayawaniyah. Jadi lebih ke jasad yang sifatnya hayawaniyah. Kemudian akal itu berpotensi bersifat istidlaliyah atau argumentatif, dan akliyah atau logis. Jadi, akal itu bersifat argumentatif dan logis atau akliyah. Nah, potensi ini kalau dalam Islam disebutnya sebagai istidlaliyah. Kemudian kalau kalbu itu potensinya ada cita, rasa, dan intuisi. Jadi intuisi, cita rasa itu ada di kalbu, di mana dalam Islam disebutnya sebagai sifat zaukiyah. Sedangkan nafsu, ini dia lebih bersifat indrawi, potensinya itu disebutnya hissiyah. Kemudian akal ini berkedudukan pada alam kesadaran. Jadi bagaimana kognisi itu ada di alam kesadaran. Kemudian kalbu itu berkedudukan di alam suprakesadaran atau di atas kesadaran.
Sedangkan nafsu itu berdudukan di alam bawah sadar kita. Nah, akal ini apabila mendominasi jiwa manusia akan menimbulkan pribadi yang labil. Jadi kalau misalnya akalnya terlalu dominan, nah itu akan menjadi pribadi yang labil atau disebut dalam Islam itu al-nafsu al-lawamah. Sedangkan apabila kalbu kita yang lebih dominan, nah jiwa manusia menimbulkan pribadi yang tenang. Nah, jadi apabila kalbu kita itu mendominasi, kita akan menjadi orang yang tenang atau menjadi pribadi yang tenang. Nah, ini disebut dalam Islam yaitu al-nafsu al-mutmainnah. Sedangkan apabila nafsu kita yang mendominasi, nah ini akan menimbulkan pribadi yang jahat atau dalam Islam kita sebut sebagai al-nafsu al-amarah. Nah, ini perbedaan akal, kalbu, dan nafsu dalam aspek perkembangan manusia menurut Islam. Di mana tempatnya akal, kalbu, dan nafsu ini berada pada jiwa tadi atau rasa jasad. Nah, di sini terdapat substansi psikologis yang tadi disebutkan. Oke, kita lanjut ke tahap perkembangannya. Kita sudah masuk ke tahap perkembangan menurut Islam. Jadi nanti ada pralahir dan setelah kelahiran. Jadi Islam juga membahas perkembangan manusia pralahir atau prenatal, biasa kita sebut ada di fase perkembangan prenatal atau di dalam kandungan. Jadi proses penciptaan di dalam rahim manusia atau tadi di dalam Islam itu ada alam rahim. Jadi Islam itu menjelaskan secara detail bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim. Mulai dari penciptaan janin dari saripati mani, nah itu disebutnya sebagai nutfah. Nutfah itu adalah saripati mani. Nah, ini adalah proses bertemunya sel sperma kita dengan sel telur yang ada pada wanita. Nah, ini adalah proses awal bagaimana manusia itu diciptakan. Kemudian dari saripati mani itu tadi, dari nutfah, akan membentuk alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah ini akan menjadi mudghah, atau segumpal daging. Nah, kemudian setelah menjadi segumpal daging atau mudghah, dia akan berkembang tumbuh tulang belulang yang disebut sebagai izham. Nah, ini biasanya sudah mulai usianya 4 bulan. Nah, kalau dalam Islam itu di fase ini, izham ini, mulai ditentukan takdirnya. Jadi mulai usia 4 bulan itu, Allah telah mengutus malaikat untuk turun menyampaikan bagaimana takdirnya si janin ini. Bagaimana hidupnya, bagaimana rezekinya, bagaimana jodohnya, dan sebagainya. Kemudian setelah terbentuknya izham, akan ada pembungkusan tulang-tulang dengan daging. Nah, ini disebutnya adalah laham. Laham itu daging, sudah mulai ada dagingnya. Kemudian berkembang lagi menjadi bentuk yang lebih sempurna, yaitu kita sebut sebagai janin. Nah, proses penciptaan dalam rahim ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Di sini, sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, 40 malam berupa darah, alaqah. Dalam waktu yang sama, 40 hari, 40 malam, menjadi daging. Nah, jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa proses dari
mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian menjadi mudghah, itu ada waktunya dijelaskan 40 hari, 40 malam. Jadi Islam secara detail menjelaskan bahwa waktu perubahan dari alaqah menjadi mudghah itu 40 hari, 40 malam, dari mudghah menjadi izham itu 40 hari, 40 malam juga. Nah, kemudian diutus malaikat kepadanya untuk memberitahukan 4 perkara. Jadi, di dalam Islam itu pada usia kisaran 4 bulan, itu malaikat akan turun dan memberitahukan 4 perkara, yaitu rizki si janin, kemudian ajalnya, amalnya, dan celakanya atau bahagianya juga itu akan disampaikan oleh malaikat pada usia tersebut. Nah, kemudian ini kita masuk ke kehidupan di dunia atau fase setelah janin itu dilahirkan. Nah, ada fase bayi, periode bayi, ini 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada fase tufulah, ini usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian ada fase tamyiz, tamyiz ini usia 7 sampai dengan 10 tahun. Kemudian 10 tahun sampai dengan 15 tahun ini disebut dengan fase amrat. Kemudian mulai ke dewasa awal itu 15 sampai 40 tahun disebutnya fase taklif. Kemudian mulai ke dewasa tengah menuju ke lansia ya, disebutnya fase futuh. Ini usianya 40 sampai 60 tahun. Kemudian ada lansia ini 60 tahun ke atas. Nah, mari kita bahas satu-satu mulai dari fase bayi. Jadi menurut Islam, dalam Islam, fase bayi 0 sampai 2 tahun, nah di fase ini anak sering mendengar namanya disebut. Jadi pemberian nama yang baik itu dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dirinya dan sebagai motivasi dan tentu menjadi doa baginya. Nah, maka dalam Islam itu dianjurkan untuk kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Nah, di mana nama yang baik ini bisa menjadi doa bagi anak dan menjadi motivasi dirinya akan menjadi seperti apa nanti di saat dewasa. Seperti itu. Kemudian pada fase bayi dalam Islam, fungsi akal atau kognisinya sudah banyak distimulasi dengan warna dan suara. Nah, sedangkan fungsi kalbunya atau afeksi, nah di sini rasa nyaman menghasilkan trust. Jadi sama ya seperti psikologi perkembangan. Nah, itu juga fase bayi itu adalah fase trust. Jadi ada rasa nyaman, percaya terhadap orang-orang. Nah, sedangkan fungsi ruh atau spiritual, jadi ada azan sebagai penegasan kesaksian atas keesaan Allah dan nama sebagai doa. Jadi saat bayi itu dilahirkan ke dunia, kalau dalam Islam itu dianjurkan untuk mengazani si bayi di telinga kanan dan memberikan qomat, iqomah itu di telinga kiri. Nah, di mana ini merupakan fungsi dari fungsi ruh atau spiritualnya, di mana sebagai penegasan kesaksian atas keesaan Allah. Oke, kemudian kita masuk ke tufulah, 2 sampai dengan 7 tahun. Fase ini adalah fase eksplorasi. Jadi anak itu mulai
suka melihat segala sesuatu yang baru, seperti hewan, tumbuhan, mainan, segala benda, itu dia tertarik untuk mengeksplorasi. Jadi, keinginan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi dan ingin mencobanya gitu. Jadi di usia 2 sampai 7 tahun di fase tufulah ini. Nah, secara akal, fungsi akal, anak ini dia mulai banyak bertanya banyak hal dan sudah dapat menulis dan membaca. Usia 2 sampai 7 tahun. Nah, sedangkan fungsi kalbunya itu memasuki fase yang temper tantrum. Nah, ini biasanya temper tantrum itu suka marah-marah ya, biasanya suka marah-marah. Nah, ini untuk mendapatkan perhatian biasanya di usia-usia ini. Nah, itu fungsi kalbunya. Sedangkan fungsi ruh dan spiritualnya, nah, si anak mulai dapat memaknai sesuatu yang ia lihat. Misalnya melihat ikan berwarna-warni, terdapat kesadaran bahwa ikan tersebut merupakan ciptaan Allah. Nah, ini merupakan hati atau kerangka tauhid. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha menciptakan. Gitu. Ini kerangka tauhid ini ada di surat Al-Luqman ayat 13. Kemudian kita masuk ke fase tamyiz. Nah, usia tamyiz ini 7 sampai 10 tahun. Nah, ini sudah mulai anak dapat membedakan baik dan buruk, sudah mengenal tingkatan hukum halal dan haram, yang boleh dan nggak boleh itu seperti apa. Nah, fase tamyiz ini disebut dengan fase persiapan menjadi Abdullah atau hamba Allah kalau di Islam. Jadi, masih masa fase-fase persiapan untuk menjadi hamba Allah. Jadi dia sudah mulai belajar membedakan, kemudian sudah tahu beberapa hukum-hukum dalam Islam, dengan kita ajarkan ya. Nah, di sini maka kita meminta anak untuk mendirikan ibadah yang wajib dan yang sunnah. Jadi kita sudah mulai, anak sudah mulai tahu yang mana yang wajib harus dikerjakan, yang mana yang boleh dikerjakan. Kemudian kita juga memberikan pengingatan, peringatan, teguran, hukuman juga. Nah, ini ada di fase tamyiz. Oke, jadi di fase tamyiz ini, usia 7-10 tahun, dalam Islam itu beberapa hadis riwayat ada yang memerintahkan anak, mengajarkan anak untuk sholat saat usia 7 tahun. Nah, apabila di usia 10 tahun dia tidak mau mengerjakan sholat, itu boleh dipukul. Nah, sampai seperti itu Islam menjelaskan secara detail bagaimana setiap fase perkembangan manusia. Jadi mulai usia 7 tahun itu dalam Islam sudah mulai diperintahkan untuk orang tua mengajarkan anaknya untuk sholat dan memberikan hukuman apabila anak tidak mengerjakannya. Jadi sudah mulai belajar ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu seperti apa ke anak-anak. Kemudian kita masuk ke fase amrat, yakni usia 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, di fase ini adalah persiapan menjadi khalifah fil ard. Jadi kalau usia tamyiz itu masih persiapan menjadi hamba Allah, sedangkan kalau fase amrat itu persiapan menjadi khalifah di dunia, pemimpin, menjadi pemimpin. Nah, ini anak sudah mulai balik, sudah mulai mampu menggunakan akalnya secara penuh dan bertanggung jawab. Kalau di fase tamyiz dia masih baru bisa membedakan yang baik dan buruk, mengenalkan apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau di fase amrat, ini sudah bisa menggunakan akal secara penuh dan bertanggung jawab.
Nah, di fase ini juga sudah memiliki keterampilan teknis yang bermanfaat. Nah, contohnya waktu itu Nabi sudah berdagang di usia Amrad ini. Gitu. Jadi mungkin sudah memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan atau keahlian-keahlian seperti itu. Nah, ini adalah merupakan fase untuk persiapan menjadi pemimpin di dunia. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke fase taklif usia 15-40 tahun. Nah, fase ini adalah fase menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard tadi. Kalau dua fase sebelumnya, fase tamyiz dan amrad, ini adalah fase persiapannya, persiapan menjadi hamba Allah dan persiapan menjadi khalifah fil ard. Kalau di fase taklif, ini sudah menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan menjadi khalifah fil ard. Nah, dengan melakukan amal ma'ruf pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, belajar, dan bekerja. Jadi kita di fase ini kita sudah menjalankan peran-peran kita di masyarakat seperti apa. Nah, secara sosial, individu sudah mampu melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Secara akal atau kognitif, memiliki kemampuan berpikir dalam berbagai tingkatan, yakni mampu mengetahui, memahami, melakukan analisa, dan sintesis. Jadi ini sudah lebih kompleks. Kemudian secara emosi atau afeksi, sudah memiliki kemampuan mengenali dan mampu mengontrol emosi. Usia 15 sampai dengan 40 tahun, usia taklif. Nah, secara spiritual mampu melakukan tugas ibadah kepada Allah. Jadi tidak lagi mempersiapkan ya, tidak lagi belajar, tapi sudah menjalankan. Melakukan tugas ibadahnya kepada Allah. Kemudian kita masuk ke fase futuh, yakni usia 40 sampai dengan 60 tahun. Fase ini adalah cermin keberhasilan atau kegagalan dari fase taklif. Nah, jadi fase ini merupakan cerminan apakah kita berhasil atau gagal pada fase taklif atau saat kita menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard tadi. Nah, keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas akan berpengaruh pada kemampuan kognitif, emosi, spiritual yang meningkat. Nah, secara spiritual, orang lebih mudah untuk memahami segala sesuatu sampai ke tingkat hakikatnya. Nah, pada fase ini ya, usia 40 sampai dengan 60 tahun, secara spiritual itu orang pada usia 40 sampai 60 tahun itu sudah lebih memahami segala sesuatu itu tidak hanya konteksnya saja, tapi juga sudah sampai ke memahami hakikatnya atau pemaknaannya secara lebih dalam. Nah, secara kognitif mampu memahami segala sesuatu lebih kontemplatif, lebih dalam, lebih mengakar, dan lebih tenang dalam menyikapi sesuatu. Nah, secara emosi atau afektif, individu pada usia futuh ini 40-60 tahun, perasaan cintanya kepada sesama itu semakin kuat. Ini karakteristik emosinya usia futuh. Jadi perasaan cinta kepada sesama manusia, itu dia semakin kuat. Kemudian, kegagalan menjalani fase ini dapat kita cek. Nah, jadi kita bisa ngecek nih, gagalnya individu pada fase futuh itu bisa kita cek pada aspek spiritual dan afektifnya. Nah, jadi apabila ada seseorang atau individu yang lebih dominan melayani hawa nafsunya, nah ini biasanya dia secara spiritualnya dia lemah. Gitu. Contohnya ini ada orang
Misalnya dia di usia 40-60 tahun itu dia berbuat korupsi, atau ini ada fenomena perselingkuhan di usia 40 atau 60 tahun itu berarti individu itu memiliki kegagalan di aspek spiritualnya. Nah, karena dia lebih melayani hawa nafsunya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa cek afektifnya atau aspek emosinya, di mana dia semakin mementingkan diri atau serakah. Nah, ini juga bisa kita cek dari aspek emosi. Nah, kemudian kita lanjut ke fase lansia atau usianya sudah 60 tahun ke atas. Jadi di fase ini mulai menurun di segala aspek ya. Tapi apabila sering dilatih akan memiliki kemampuan kognitif yang semakin matang. Jadi di fase ini sama seperti perkembangan secara umum, jadi di fase ini secara kognitif, emosi, fisik itu sudah mulai menurun, namun apabila sering dilatih, sering distimulasi, itu akan semakin matang. Nah, secara emosi memiliki rasa sayang dan cinta yang tulus. Jadi di usia lansia ini, secara emosi itu karakteristik orang lansia itu mereka memiliki rasa sayang dan cinta yang tulus. Jadi lebih dalam dari rasa cinta di fase-fase sebelumnya ya. Baik itu terhadap keluarga maupun ke sesama manusia lainnya atau sesama makhluk Allah. Nah, sedangkan secara sosial itu memiliki rasa bermakna bagi banyak orang dan secara spiritual itu sangat dekat dengan Allah dan mulai mempersiapkan kematiannya. Jadi sudah siap mati, sudah siap menghadap Sang Penciptanya. Jadi di fase lansia ini dalam Islam itu secara sosial sudah berada di tahap fase yang memiliki rasa bermakna yang sangat tinggi kepada banyak orang. Dan secara spiritual dia lebih dekat kepada Tuhannya, karena untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Sang Penciptanya. Nah, ini tadi beberapa aspek perkembangan, fase perkembangan manusia, tahap perkembangan manusia. Dari mulai bayi sampai dengan lansia. Kemudian kita lanjut ke pengasuhan dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam itu dari mulai memilih pasangan yang baik, itu sudah mulai diperhatikan bagaimana kita memulai pengasuhan yang baik terhadap anak itu mulai dari sangat awal atau hal yang paling mendasar itu adalah memilih pasangan yang baik. Jadi di sini ada beberapa hadis, yaitu di sini ada pilihlah untuk air manimu rahim yang bagus dan menikahlah dengan orang-orang yang sederajat denganmu. Nah, artinya kita harus memilih pasangan dulu, pasangan kita itu dengan memperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi bagaimana keturunannya, nasabnya, baik atau tidak, kemudian bagaimana agamanya. Nah, itu mulai dari memilih pasangan, itu kita juga harus memilih pasangan yang baik, di mana ini fungsinya adalah nanti untuk berkelanjutan pengasuhan yang baik terhadap anak. Kemudian yang kedua ada menjaga fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menuntut
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi selain kita yang pertama memilih pasangan yang baik, nah kita menjaga fitrah kita. Nah, menjaga fitrah kita, bagaimana menjaga fitrah ini berkaitan dengan bagaimana ketika anak itu dilahirkan, kita menjaga fitrahnya, bagaimana apabila dia laki-laki, maka kita mengajarkan dia sebagai laki-laki, dan kalau misalnya perempuan, kita mengajarkan bagaimana perempuan itu harus seperti apa. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Ar-Rum. Jadi kita harus menjaga fitrah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga ada mendidik dan memberi teladan. Jadi dalam pengasuhan yang baik terhadap anak menurut Islam itu kita harus mendidik dengan memberi teladan kepada anak. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, di sini Islam dengan detail menjelaskan 7 tahun pertama perlakukan anakmu bagaikan raja, 7 tahun berikutnya perlakukan ia bagaikan tawanan perang dalam kedisiplinan. Jadi kita harus menerapkan sikap yang disiplin kepada anak ini di 7 tahun yang kedua. Kalau 7 tahun yang pertama itu kita berikan semua kebutuhan anak kita dan perlakukan anak kita sebagai raja. Nah, kemudian 7 tahun yang berikutnya, yang ketiga, itu jadikanlah anakmu seperti sahabat atau teman. Jadi lebih mengajaknya berdiskusi, berbicara. Nah, ini agar kita lebih dekat ke anak. Nah, ini mendidik dan memberi teladan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang keempat ada bersikap pemaaf, tidak menakuti dan berbohong. Jadi kita sebagai orang tua dalam memberikan pengasuhan ke anak, dalam Islam itu diajarkan kita itu harus bersikap pemaaf, tidak suka menakuti anak-anak. Jadi apabila kita ingin melarang anak, itu tidak dengan cara menakut-nakutinya atau juga dengan cara berbohong. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Islam. Nah, di sini ada beberapa hadis, ajarlah, permudahlah, dan jangan persulit. Oke. Gembirakanlah dan jangan takuti jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berdiam diri. Gitu. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak itu bersikap pemaaf, tidak dengan cara menakut-nakuti dalam mendidik anak, dan tidak dengan cara berbohong. Kemudian yang kelima adalah bermain dengan anak. Nah, ini juga sangat penting dalam psikologi perkembangan juga ada bermain, ada psikologi bermain. Nah, di Islam juga pengasuhan yang baik terhadap anak itu juga kita harus mau bermain dengan anak. Nah, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya dan menjadi sepertinya. Siapa yang mengembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan hamba sahaya. Siapa yang bergurau atau bercanda untuk menyenangkan hati anaknya, maka ia bagaikan menangis karena takut kepada Allah. Jadi istimewanya anak, itu kita harus bisa bermain dengan anak. Harus bisa menjadi temannya. Nah, di sini kita dengan cara bermain kita juga bisa masuk sedikit memberi ajaran-ajaran dan teladan kepadanya. Dan dengan bermain ke anak juga, ini dalam Islam itu seperti memerdekakan hamba saya. Jadi pahalanya sangat besar dengan kita bermain dengan anak, selain juga lebih dekat dengan anak dan tahu perkembangan anak lebih dekat. Kemudian yang terakhir itu
kita haruslah adil dalam pengasuhan terhadap anak. Jadi bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam pemberian sebagaimana kalian suka berlaku adil di antara kalian dalam kebaikan dan kelembutan. Jadi kepada anak pun kita harus adil. Adil dalam artian bukan memberi porsi yang sama kepada anak yang sama, tapi adalah adil itu sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Oke, selain itu, ini ada beberapa tips dalam pengasuhan yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama itu, tanamkan kepada anak-anak pendidikan tauhid sejak dini. Nah, agar mereka hanya bergantung dan beribadah kepada Allah. Nah, ini di dalam Al-Quran itu ada ya kisah tentang Luqman dan anaknya, di mana Luqman itu mengajarkan ketauhidan kepada anaknya. Dijelaskan di sini Luqman itu menjelaskan anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Nah, jadi mulai dari kecil kita sudah bisa menanamkan pendidikan tauhid kepada anak kita seperti yang dicontohkan oleh Luqman dan anaknya dalam Al-Quran. Kemudian sejak dini juga kita harus mengajarkan anak tentang sholat dan ibadah-ibadah lainnya seperti puasa, kemudian bagaimana prinsip sodako atau pemberian kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini juga bisa kita ajarkan ke anak-anak sejak dini. Nah, ini contohnya ada hadis yang menyeru untuk mengajarkan anak sholat ketika umur 7 tahun. Nah, dan memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini bisa kita mulai tanamkan sejak dini bagaimana ajaran-ajaran dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan kepada anak itu akhlak dan adab yang baik. Jadi selain kita menanamkan tauhid kepada anak, kemudian kita mengajarkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya kepada anak, kita juga harus mulai menanamkan tentang akhlak dan adab. Nah, di sini Rasulullah pernah mencontohkan, Rasulullah itu mengajari kepada anak kecil, itu ketika makan bacalah bismillah dan makanlah dengan tanganmu. Makanlah yang paling dekat denganmu. Nah, di sini Rasulullah mencontohkan bagaimana mengajarkan anak kecil adab untuk makan, yaitu dengan membaca basmalah, membaca doa, kemudian makan dengan menggunakan tangan yang baik, yaitu tangan kanan, dan mengambil makanan yang paling dekat dengannya, tidak mengambil makanan yang jauh dari jangkauan tangannya. Seperti itu salah satu contoh cara menanamkan akhlak atau beberapa adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian selain kita menanamkan tauhid, ajaran-ajaran ibadah dalam Islam, kemudian menanamkan akhlak, kita juga harus memperhatikan siapa teman anak-anak kita. Nah, jadi bisa jadi pengaruh jelek dari teman-temannya itu berimbas pada perilaku dan akhlak anak kita. Jadi, ini tatarannya sudah mulai usia agak besar. Jadi kita mulai memperhatikan nih, anak-anak kita itu bergaul dengan siapa, apakah teman-temannya baik atau buruk. Kita mulai menempatkan anak kita di lingkungan yang baik. Misalnya tinggal di tempat tinggal yang baik, yang lingkungannya baik. Bisa mengajarkannya itu misalnya melalui sekolah-sekolah keagamaan yang teman-temannya atau ritme sekolahnya itu di lingkungan yang baik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi anak-anak kita.
Oke, selanjutnya kita masuk ke akhir kehidupan manusia dalam Islam. Nah, jadi di dalam Islam itu sudah menjelaskan bagaimana kehidupan akhir manusia. Sini dalam surat Al-Mu'min dijelaskan, Al-Mu'min ayat 27, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkannya hidup supaya kamu tumbuh sampai kepada masa dewasa yang penuh kekuatan, kemudian dibiarkannya kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, itu menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita mulai dari kita lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian kita dibiarkan hidup sampai dengan tumbuh menjadi dewasa, kemudian sampai dengan tua, beberapa ada yang diwafatkan sebelum menjadi tua. Nah, ini semua agar kita memahami bagaimana kita hidup di dunia. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj, nah ini lebih menjelaskan bagaimana pikun ya, proses pikun. Jadi kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kami berangsur-angsur tumbuh menjadi dewasa, di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai dengan pikun. Jadi di akhir usia-usia lanjut sebelum menghadapi kematian, yang belum diangkat ajalnya, itu dijadikan umurnya, dipanjangkan umurnya sampai pikun. Jadi di dalam Islam itu juga mengenal istilah pikun. Jadi dibuat lupa secara kognitif. Kemudian dalam Islam itu juga menjelaskan tentang kematian. Jadi kematian itu menurut Islam, kematian itu bersifat memaksa dan datang pada siapapun. Ada di surat Ali Imran ayat 154. Nah, kematian itu selain bersifat memaksa dan datang kepada siapapun, jadi setiap yang hidup itu pasti mati dan bersifat memaksa, dan siapapun mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia baik, mau dia tidak baik, itu akan datang kepada siapapun, mau yang muda, mau yang tua. Itu kematian bisa datang kepada siapapun dan bersifat memaksa. Nah, selain itu juga telah ditentukan waktunya, jadi tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Misalnya teman-teman, aku pengen memperlambat kematianku, misalnya dengan cara berolahraga, misalnya dengan cara berolahraga untuk membuat badan lebih sehat, jadi tidak sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya kematian teman-teman sudah secara takdir dijadwalkan untuk meninggal di usia muda, walaupun misalnya teman-teman sudah banyak melakukan usaha-usaha seperti olahraga dan sebagainya, atau minum obat untuk mencegah penuaan atau untuk mencegah kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini tetap tidak bisa kita lolos dari kematian. Jadi tidak bisa kita percepat dan tidak bisa kita perlambat. Kalau contohnya yang dipercepat, misalnya ada orang yang pengen bunuh diri karena misalnya tidak kuat misalnya menangani masalah atau beban hidup. Nah, dia ingin mempercepat kematiannya nih, misalnya dengan cara bunuh diri. Kalau dia belum takdirnya, belum jadwalnya meninggal,
ya dia akan gagal melakukan bunuh diri. Jadi dalam Islam itu menjelaskan bahwa kematian itu sudah ditentukan waktunya. Jadi ajal seseorang itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa mempercepat maupun memperlambat ajal kita. Jadi kita harus siap kapanpun kita dijemput oleh kematian. Nah, selain itu, kematian ini juga akan mengejar siapapun walaupun berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih. Nah, misalnya seperti contoh tadi, kita misalnya sakit jantung, terus kita melakukan upaya-upaya menggunakan teknologi kedokteran yang canggih untuk membantu jantung kita untuk berdetak. Nah, tapi namanya kematian, itu kita tidak bisa menghindar, tidak bisa kita berlindung di balik teknologi yang canggih sekalipun. Kalau kita sudah waktunya mati, ya akan mati. Walaupun alat secanggih apapun itu bisa membantu kita. Kemudian kematian itu sifatnya adalah datang secara tiba-tiba. Jadi kita nggak tahu kapan ajal kita menjemput, bisa jadi 1 detik lagi, bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi 10-20 tahun lagi. Kita tidak tahu dan datangnya secara tiba-tiba. Bisa jadi kita saat ini sedang happy-happy, sedang tertawa-tertawa, 2 detik kemudian kita meninggal. Kita tidak tahu. Jadi kematian itu datangnya secara tiba-tiba sifatnya. Dan kematian itu siapapun tidak bisa menghindar darinya. Nah, ini merupakan sifat-sifat kematian atau karakteristik kematian yang dijelaskan dalam Islam. Nah, ini ada apabila kita meninggal, jadi ada 3 amalan yang tidak bisa terputus, jadi akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama itu ada sedekah jariyah. Jadi dalam Islam itu menjelaskan bahwa sedekah jariyah itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Nah, apabila kita selama di dunia itu mengamalkan ilmu-ilmu kita, kemudian ketika kita sudah meninggal, orang lain itu menyampaikan dan merasakan manfaat dari ilmu yang telah kita berikan atau kita tularkan kepada mereka, itu pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini juga merupakan amalan yang tidak bisa terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah, jadi 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kemudian ada kehidupan dalam kubur. Jadi ini adalah fase setelah kehidupan di dunia ya, teman-teman. Ada kehidupan dalam kubur dan kehidupan di surga atau neraka. Ini sudah masuk ke alam akhirat ya, sudah masuk ke alam akhirat. Jadi keduanya ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan semenjak fase taklif hingga akhir kehidupannya. Taklif itu mulai masuk ke usia dewasa, mulai menjalankan peran kita sebagai hamba Allah. Jadi kehidupan kita di alam kubur dan alam akhirat itu sangat dipengaruhi oleh apa yang telah kita lakukan di dunia, yaitu semenjak kita balik, sudah mulai masuk ke fase dewasa awal, sudah balik, sampai dengan lanjut usia, sampai kita meninggal, akhir hidup. Nah, itu yang menentukan bagaimana kehidupan kita di kubur, apakah kita mendapatkan siksa kubur, ataukah kita mendapatkan nikmat kubur. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, kehidupan di surga dan neraka juga di alam akhirat, apakah kita masuk ke surga atau masuk neraka,
atau masuk neraka dulu kemudian dimasukkan Allah ke surga, itu tergantung pada apa yang kita lakukan selama hidup, mulai dari balik sampai dengan akhir hayat kita. Nah, kesadaran akan adanya hari akhir yang berisi konsekuensi perbuatan selama hidup di dunia berpengaruh terhadap kehidupan seorang selama di dunia. Nah, apa yang kita lakukan di dunia itu sebenarnya juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita sadar akan adanya hari akhir. Jadi dalam Islam itu, apabila seorang individu itu menghayati dan memaknai adanya hari akhir dan hari pembalasan, itu secara otomatis akan mempengaruhi hidupnya di dunia. Apa yang ia lakukan di dunia itu akan lebih hati-hati, dia lebih memilih menjalankan ibadahnya kepada Tuhannya dan kepada sesamanya, karena dia sadar akan adanya hari akhir dan hari pembalasan. Jadi berbeda apabila individu itu kesadaran akan hari akhir dan hari pembalasannya itu kurang, dia akan secara kehidupan di dunianya itu akan berbeda dengan orang-orang yang dia sadar akan adanya hari akhir dan hari pembalasan di kemudian hari. Gitu, dia akan lebih menata hidupnya kalau dia sadar akan adanya hari akhir dan pembalasan. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hari akhir dan hari pembalasan, itu dia akan hidup semaunya, dia akan hidup sebahagianya dan sekeinginannya, tanpa memperhatikan norma-norma ajaran agama yang dia anut. Oke. Sampai sini, begitulah pemaparan mengenai psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Di dalamnya tadi kita sudah membahas, mulai dari tahap perkembangan manusia, kita mengenal ada beberapa aspek perkembangan dalam Islam, kemudian ada beberapa alam yang dijelaskan dalam Islam, ada fase-fase periodenya, dan setiap fase-fase periode itu memiliki karakteristik tertentu berdasarkan usianya. Kemudian kita juga belajar pengasuhan dalam Islam, dan beberapa tips bagaimana kita mengajarkan pengasuhan anak yang baik sejak dini, sampai dengan akhir kehidupan manusia dan kematian itu dijelaskan secara detail dalam Islam. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.